Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang penuh kedamaian ini, tempat kita bersama menapaki jalan menuju hati yang lapang dan jiwa yang kaya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tenangkan napas dan hadirkan kesadaran penuh dalam setiap detik yang akan kita habiskan bersama. Hari ini kita akan menyelami zikir yang bukan hanya sekadar kata, tapi getaran suci yang mampu membuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup kita. Izinkan kalimat ini mengalir lembut di dalam diri, membimbing kita pada kedalaman makna yang sering tersembunyi di balik kesibukan dunia. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak menulis di kolom komentar. Apa harapan terbesar Anda dari perjalanan spiritual ini? Bagaimana Anda merasakan hubungan Anda dengan rezeki dan keberkahan selama ini? Mari kita berbagi dan saling menguatkan dalam kehangatan komunitas ini. Mari kita buka hati dan bersama-sama menyelami getaran zikir yang akan mengubah bukan hanya hari ini, tapi seluruh perjalanan hidup kita. Bab 1. Zikir yang membuka pintu langit. Ada saat dalam hidup ketika manusia merasa telah berusaha sekuat tenaga, namun pintu rezeki tetap terasa tertutup. Doa telah dipanjatkan, usaha telah dikerahkan, namun hati masih diselimuti keresahan. Di titik inilah Allah tidak sedang menjauh. Justru Dia sedang mengajarkan bahwa rezeki bukan semata hasil jerih payah, melainkan rahmat yang mengalir kepada hati yang pasrah, kepada jiwa yang merendah. Maka tidak ada kalimat yang lebih kuat selain La haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini bukan hanya pengakuan akan kelemahan, tetapi juga pernyataan keimanan yang sangat dalam, bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kalimat ini, jika dilafazkan sebanyak 100 kali setelah sholat fardu, menjadi seperti kunci yang mengetuk pintu-pintu langit. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena konsistensi dan kehadiran hati di dalamnya. Setiap kali lidah mengucapkannya, hati sedang melepaskan ketergantungan pada makhluk dan mengikat dirinya hanya pada Sang Pemberi segala. Maka jangan heran jika pelan-pelan langit mulai merespon. Tidak dengan gemuruh yang tiba-tiba, tapi dengan angin lembut yang menggerakkan daun-daun kehidupanmu ke arah yang lebih lapang, lebih berkah, dan lebih ringan. Banyak orang menilai zikir sebagai pelengkap, bukan jalan utama. Padahal zikir yang tulus adalah percakapan jiwa dengan pemilik semesta. Saat engkau membaca La haula wa la quwwata illa billah, engkau sedang membuka pintu komunikasi langsung dengan kekuatan tak terbatas. Satu demi satu energi negatif dalam dirimu akan luruh. Ketakutan akan masa depan, rasa sempit dalam usaha, dan kekhawatiran akan kekurangan akan mulai menghilang. Engkau mulai berjalan dalam bimbingan, bukan lagi dalam kebingungan. Zikir ini bukan sekadar kalimat yang berputar di lidah. Ia adalah cahaya yang bergetar dalam dada. Dan saat dibaca secara istiqomah, setiap selesai sholat sebanyak 100 kali, ia menjadi suara dari dalam yang memanggil rahmat Allah untuk turun. Maka tidak mengherankan jika orang-orang yang tampak sederhana, tapi istiqomah dalam zikir ini, rezekinya begitu lancar. Bukan karena mereka lebih pandai atau lebih kuat, tapi karena mereka lebih pasrah. Dan dalam kepasrahan itulah Allah limpahkan karunia tanpa batas. Maka hari ini jangan tunda. Setelah engkau selesai sholat, duduklah sejenak. Hadirkan hatimu. Ucapkan La haula wa la quwwata illa billah 100 kali. Dengan pelan, dengan sadar, dengan cinta. Rasakan setiap kata menyentuh relung hatimu. Lalu perhatikan, hari-harimu akan mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Karena zikir bukan hanya ibadah, ia adalah pintu. Dan barang siapa mengetuk pintu itu terus-menerus, maka ia pasti akan dibukakan. Oleh Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Kaya, dan Maha Dekat kepada hambanya yang memanggil dengan hati yang tulus. Bab 2. Rahasia daya tarik ruhani. Rezeki bukan hanya tentang angka, ia adalah tentang arah. Banyak orang mengejar rezeki ke segala penjuru, tetapi lupa untuk menjadi pribadi yang layak didatangi oleh rezeki itu sendiri. Zikir La haula wa la quwwata illa billah yang diucapkan 100 kali setiap selesai sholat bukan hanya amalan lisan, ia adalah latihan batin untuk menggeser poros kekuatan dari diri sendiri menuju Allah.
Dan ketika pusat gravitasi hidup berpindah ke langit, maka dunia pun akan mulai mengalir ke arahnya. Tidak tergesa, tidak penuh ambisi, tapi datang seperti air yang tahu kemana harus mengalir. Kalimat ini melatih ruhani agar merendah. Ia melembutkan getaran jiwa yang kasar karena dunia. Setiap kali engkau membacanya, engkau sedang membatalkan ketergantunganmu kepada apapun selain Allah. Engkau sedang membersihkan pusat harapan yang selama ini salah alamat. Maka tak heran, dari sinilah muncul daya tarik ruhani. Orang yang hatinya bersih dari ketergantungan dunia akan menjadi tempat berlabuhnya keberkahan. Orang akan merasa tentram dekatnya, dan rezeki tanpa sadar mendatanginya seperti lebah yang mencium bunga. Bayangkan seseorang yang duduk sendiri, tak banyak bicara, tak menunjukkan kekayaan. Tapi di dalam dirinya, ia membawa kalimat ini, berputar dalam hatinya ratusan kali setiap hari. Maka tubuhnya menjadi wadah cahaya, ucapannya menjadi bening, keputusannya menjadi jernih, dan langkahnya menjadi tepat. Itulah kekayaan sejati. Ketika ruhani menjadi terang, maka dunia pun datang tanpa harus dipanggil keras-keras. Ada kekayaan yang tak bisa ditimbang dengan logika, seperti kedamaian hati saat tidur, seperti terhindarnya seseorang dari musibah yang tak jadi datang, seperti pertemuan yang membawa solusi. Semuanya berawal dari keadaan batin yang tidak resah, yang tidak bergantung, yang tidak menuntut. Dan semua itu adalah hasil dari latihan zikir yang diulang-ulang, bukan untuk menghafal tapi untuk menetap di hati. Karena zikir ini bukan mantra ajaib. Ia bukan sekadar amalan untuk mengejar hasil cepat. Ia adalah jalan untuk mengubah siapa dirimu di hadapan Tuhan. Dan saat dirimu berubah, semesta pun ikut berubah. Maka ketika engkau membacanya 100 kali setiap selesai sholat, engkau sedang memantaskan dirimu menjadi pribadi yang bukan sekadar mengejar rezeki, tapi mengundang rezeki dengan ketenangan, dengan keyakinan, dan dengan cinta. Bab 3, mengundang malaikat pembawa rizki. Dalam dunia yang tak kasat mata, ada malaikat-malaikat yang bekerja tanpa henti. Mereka membawa rezeki, perlindungan, ilham, dan keberkahan kepada manusia yang pantas menerimanya. Dan tahukah kamu bahwa zikir la haula wala quwata illa billah adalah salah satu sinyal cahaya yang ditangkap oleh malaikat-malaikat pembawa rezeki itu. Ketika seseorang melafalkannya dengan hati hadir, terutama sebanyak 100 kali selepas sholat, maka getaran zikirnya mengirimkan panggilan ke langit. Dan para malaikat pun turun, bukan membawa janji kosong, tetapi membawa aliran berkah yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan hanya 1 atau 2 riwayat yang menyebut keutamaan kalimat ini. Ia disebut sebagai harta karun dari surga. Sesuatu yang tak tampak oleh mata, tapi dapat mengubah nasib manusia dengan cara yang sangat halus. Karena rezeki yang sejati tidak selalu datang dalam bentuk tumpukan uang. Terkadang ia berupa jalan keluar yang tidak pernah terpikirkan. Kadang ia berupa pembatalan musibah. Kadang ia berupa seseorang yang datang dan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Dan semua itu datang karena engkau rutin membuka pintu langit dengan zikir yang sederhana tapi sakral ini. Seseorang yang membacanya dengan ikhlas dan konsisten, lambat laun akan mengalami perubahan. Bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Kecemasan finansial yang dulu seperti beban, perlahan menjadi ketenangan yang aneh. Dan saat hati menjadi tenang, seseorang menjadi lebih jernih dalam bertindak. Ia tidak lagi mengejar dunia dengan cemas. Tapi dunia justru mulai menyesuaikan diri kepadanya. Karena apa? Karena malaikat-malaikat rezeki mengenali ruh yang bercahaya oleh zikir. Cahaya dari zikir ini tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari rutinitas, dari konsistensi, dari keyakinan yang ditanam terus-menerus meskipun keadaan belum berubah. Dan itu yang membedakan orang yang hanya membaca di bibir dan orang yang membaca dengan hati. Yang pertama mengharapkan balasan cepat, yang kedua menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan Allah lebih mencintai yang kedua, karena ia tidak menuntut, ia percaya. Jadi jangan tunggu sampai engkau benar-benar kesulitan untuk memulai. Mulailah sekarang. Ucapkan la haula wala quwata illa billah 100 kali setelah sholat. Tidak perlu tergesa, biarkan ia mengalir perlahan dari hatimu, karena bisa jadi malaikat pembawa rezekimu sedang menunggu getaran itu untuk turun membawa rahmat yang sejak lama ditahan,
agar jatuh ke pangkuanmu pada waktu yang paling tepat. Bab 4. Zikir dan frekuensi energi ilahi. Setiap kata yang keluar dari mulut manusia membawa frekuensi. Setiap zikir yang terucap dengan kesadaran akan memancarkan gelombang ruhani yang menembus dimensi fisik dan menghampiri langit yang tak kasat mata. Kalimat la haula wa la quwwata illa billah bila dibaca 100 kali selepas solat dalam keadaan hati yang hening dan terbuka akan memancarkan frekuensi pasrah dan tauhid yang sangat kuat. Maka jangan heran jika zikir ini tidak hanya didengar oleh para malaikat, tapi juga mengguncang tabir antara dunia dan akhirat. Energi dari kalimat ini tidak sama seperti energi ucapan biasa. Ia membawa ruh ke dalam sinkronisasi dengan kehendak Allah. Ia menyelaraskan diri dengan keputusan langit. Maka siapa yang istiqamah membacanya, ia tidak sedang meminta dunia datang sesuai keinginannya, tapi sedang membentuk dirinya agar seirama dengan takdir terbaik yang telah Allah susun untuknya. Dan ketika jiwa telah selaras dengan irama langit, maka dunia pun mengikuti tanpa perlu dipaksa. Banyak orang mengeluh karena hidup terasa stagnan. Rezeki tak kunjung bertambah, doa terasa menggantung di udara. Tapi mungkin bukan doanya yang salah, mungkin bukan usahanya yang kurang, tapi mungkin frekuensinya tidak cocok dengan rahmat yang sedang diturunkan. Zikir ini dengan kekuatan kepasrahannya memperhalus jiwa. Dan ketika hati telah tenang, rezeki pun tahu di mana ia harus mendarat. Ketika engkau mengucapkan kalimat ini berkali-kali, engkau sedang membangun medan spiritual dalam dirimu. Getarannya menyatu dengan cahaya dari langit. Dan engkau menjadi magnet bagi kebaikan, ketenangan, dan kelimpahan. Bukan karena dunia telah berubah, tapi karena engkau yang berubah. Dirimu menjadi lebih lapang, lebih tenang. Dan dari ketenangan itu, lahir keputusan yang lebih bijaksana, yang membawa hasil yang lebih baik. Inilah mengapa para kekasih Allah tak pernah gusar dalam hidupnya. Mereka tidak selalu kaya secara materi, tapi mereka kaya dalam keheningan batin. Dan keheningan itulah yang menjadi sumber utama aliran rezeki. Mereka hidup dalam frekuensi pasrah, dalam gelombang zikir yang lembut namun kuat. Maka, jika engkau ingin merasakan hasil dari zikir ini, jangan hanya berhenti pada jumlah. Masuklah ke dalam makna. Karena di dalam makna ada pintu yang tak pernah tertutup bagi hati yang mengetuk dengan tulus. Bab 5. Mengubah nasib tanpa mengubah dunia. Kadang manusia berpikir bahwa untuk berubah, ia harus mengubah semua hal di sekelilingnya. Pekerjaan harus diganti, lingkungan harus dirombak, orang-orang harus diatur. Tapi para arif tidak berpikir seperti itu. Mereka tahu bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari luar, ia lahir dari dalam. Dan zikir la haula wa la quwwata illa billah, jika dibaca 100 kali setiap selesai sholat, bukan hanya mengubah situasi, tapi mengubah posisi batin seseorang di hadapan takdirnya. Kalimat ini bukan sihir, bukan pula alat pemaksa semesta, ia adalah kunci penyesuaian ruhani. Siapa yang mengucapkannya terus-menerus, seolah sedang membimbing jiwanya keluar dari rasa lelah, menuju rasa berserah. Ia berhenti mengejar apa yang belum tentu ditakdirkan untuknya, dan mulai menerima dengan lapang hati apa yang memang Allah hadirkan. Dan dari penerimaan itulah, justru perubahan bermula. Karena tidak ada yang lebih kuat daripada orang yang ridha terhadap ketetapan Tuhan, namun tetap berdoa dan berusaha dengan lembut dan sabar. Kita sering menginginkan hasil besar, tapi lupa menyiapkan wadah yang cukup besar dalam hati. Dan zikir ini memperluas wadah itu. Ia melatih kesabaran, menenangkan kegelisahan, dan memperluas ruang penerimaan. Maka tak heran jika nasib seseorang bisa berubah tanpa perlu mengganti dunia di sekelilingnya. Karena yang berubah adalah caranya memandang. Dan ketika pandangan berubah, seluruh semesta pun terlihat berbeda. Kesulitan menjadi ladang pahala, keterlambatan menjadi cara Allah menyelamatkan, dan kekurangan menjadi jalan untuk lebih banyak bersyukur. Kekayaan bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa besar hati kita mampu merasa cukup. Dan zikir ini perlahan-lahan mengarahkan hati ke arah rasa cukup yang dalam. Rasa cukup itulah yang mengundang berkah. Karena Allah tidak menambah pada orang yang serakah, tetapi pada hati yang ridha dan sabar.
Maka siapapun yang menjadikan zikir ini sebagai bagian tetap dari hidupnya, ia sedang menanam benih perubahan nasib. Bukan dengan amarah, tapi dengan tenang, dengan lembut, dan dengan keikhlasan yang indah. Perubahan nasib sejati tidak terdengar gaduh. Ia tidak menuntut pengakuan. Ia tumbuh dalam diam, seperti benih yang ditanam dalam tanah gelap, tapi kelak menjadi pohon yang menjulang. Zikir ini, jika dibaca dengan istiqomah, akan menjadi akar yang menancap dalam. Dan dari akar itulah tumbuh ketenangan, keyakinan, dan rezeki yang tak terbayangkan. Bukan karena dunia telah berubah, tapi karena engkau yang kini berbeda. Bab 6. Ketika rezeki tidak lagi dikejar, tapi datang sendiri. Ada titik dalam hidup seorang hamba di mana ia tidak lagi tergesa-gesa mengejar dunia. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena hatinya telah cukup. Dan saat hati cukup, justru dunia yang datang menghampiri. Kalimat la haula wa la quwata illa billah yang dibaca 100 kali setiap selesai sholat adalah salah satu jalan menuju titik itu. Titik di mana seseorang tak lagi gelisah, tak lagi bertanya kapan rezeki datang, karena ia tahu rezeki datang pada waktu yang paling tepat, kepada hati yang paling siap. Setiap kali engkau melafazkan kalimat itu, engkau sedang menata ulang posisimu sebagai makhluk. Engkau sedang menundukkan egomu dan melepaskan beban yang selama ini kau pikul sendiri. Zikir ini mengembalikan semua kekuatan dan harapan kepada Allah. Dan pada saat itulah tubuhmu menjadi ringan, hati menjadi lapang, jalan-jalan yang dulunya buntu pelan-pelan mulai terbuka. Tapi engkau tak lagi mengejarnya dengan nafsu, melainkan menyambutnya dengan tenang. Inilah yang disebut kekayaan spiritual. Saat orang lain sibuk membandingkan hidup, engkau sedang duduk diam dalam zikir. Saat orang lain terbakar iri karena pencapaian orang lain, engkau justru bersyukur atas apa yang telah cukup bagimu. Dan dari hati yang bersyukur itu, rezeki mengalir lebih deras. Karena dunia akan selalu tunduk kepada hati yang tidak diperbudak olehnya. Dunia bukan tempat mengejar, tetapi tempat menanam. Dan zikir inilah benih yang akan berbuah pada waktunya. Perhatikan orang-orang yang hatinya lapang. Mereka tidak banyak bicara soal kekayaan, tapi hidup mereka penuh kecukupan. Mereka tidak mengejar jabatan, tapi kepercayaan datang. Mereka tidak memohon pengakuan, tapi dihormati. Mengapa? Karena energi pasrah yang memancar dari diri mereka menarik keberkahan. Dan zikir yang konsisten adalah akar dari semua energi pasrah itu. Terutama zikir yang tidak sekadar dibaca, tapi ditanam di dalam kalbu. Maka bila hari ini hidupmu terasa berat, mungkin bukan dunia yang salah. Mungkin engkau hanya perlu mengubah posisi hatimu. Bukan mengejar, tapi memantaskan diri. Bukan memaksa, tapi mempercayai. Dan zikir la haula wa la quwata illa billah adalah caranya. Ucapkan 100 kali setelah sholat, hari demi hari, hingga engkau tak lagi membaca karena ingin kaya, tetapi karena engkau telah merasa cukup dengan berada dalam perlindungannya. Dan saat itu terjadi, kekayaan akan mendatangimu tanpa kau undang. Bab 7. Membuka pintu takdir dengan kunci kesadaran. Dalam hidup ini, banyak orang mencari kunci untuk membuka pintu takdir. Mereka mendatangi guru, membaca banyak buku, bahkan mencoba berbagai cara agar nasibnya berubah. Padahal kunci itu telah lama diajarkan Rasulullah, disimpan dalam kalimat yang sederhana namun penuh kekuatan. La haula wa la quwata illa billah. Dan jika kalimat ini dibaca 100 kali setiap selesai sholat, bukan hanya sebagai rutinitas, tapi sebagai kesadaran utuh, maka ia akan mulai membentuk jalur takdir baru yang lebih bersih, lebih terang, lebih terarah. Takdir memang rahasia Allah, tapi sikap kita terhadap takdir adalah ruang di mana kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita bisa menolak dengan keluh kesah atau menerimanya dengan zikir. Kita bisa menggugat hidup dengan kemarahan atau memperhalus hidup dengan kepasrahan. Dan zikir inilah yang menjadi jembatan antara kehendak Allah dan kesiapan jiwa manusia. Ia bukan hanya doa, tapi juga pengakuan bahwa segala kekuatan berasal darinya dan bahwa kita rela berjalan dalam cahaya petunjuknya. Saat seseorang mengucapkan zikir ini 100 kali setelah sholat,
Secara tidak langsung ia sedang membersihkan jalur takdirnya dari kabut keakuan. Ia mengosongkan ruang egonya dan membiarkan Allah yang mengisi. Dan ketika ruang itu telah lapang, takdir pun mengalir lebih mudah. Jalan hidup yang awalnya terasa buntu, tiba-tiba menjadi terbuka. Bukan karena ada keajaiban besar yang terjadi secara kasat mata, tapi karena hati mulai tenang, dan ketenanganlah yang membawa kejernihan dalam bertindak. Takdir bukan hanya tentang apa yang terjadi padamu, tapi juga bagaimana dirimu meresponsnya. Orang yang selalu membaca zikir ini tidak mudah panik. Ia tahu bahwa segala yang terjadi, baik atau buruk, ada dalam kendalinya. Maka ia tak terburu-buru. Ia tetap bergerak, namun tidak dengan cemas. Ia tetap berusaha, namun tidak dengan tekanan. Ia percaya bahwa tugasnya hanya menyiapkan diri, dan Allah lah yang menurunkan apa yang pantas baginya di waktu yang tepat. Dan inilah rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Bahwa dengan menyelaraskan diri kepada Allah lewat zikir ini, seseorang sesungguhnya sedang membuka pintu takdirnya sendiri. Ia tidak melawan arah angin, tapi membentangkan layarnya agar bisa mengikuti hembusan rahmat ilahi. Maka jika selama ini takdir terasa berat, mungkin yang perlu diubah bukan peristiwa hidupmu, tapi kedalaman kesadaranmu saat berzikir. Dan la haula wa la quwwata illa billah adalah pintu pertama menuju perubahan itu. Bab 8, Gerbang Ketercukupan yang Terbuka dari Dalam. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian ini, banyak orang berusaha membuka pintu rezeki dari luar, melalui kerja keras, relasi, bahkan strategi duniawi yang rumit. Namun mereka lupa bahwa ada satu gerbang ketercukupan yang justru tersembunyi di dalam. Gerbang itu bukan berupa pintu yang bisa dilihat oleh mata, melainkan ruang batin yang terbuka hanya oleh zikir. Ketika seseorang membaca kalimat Ya Ghaniyu Ya Mughni sebanyak 100 kali dengan kesadaran mendalam setelah sholat, ia sesungguhnya sedang memutar kunci dari pintu yang tak kasat mata itu. Sebab Allah tidak melihat seberapa banyak usaha yang tampak, tetapi seberapa ikhlas dan tunduknya hati dalam menyebut namanya. Zikir ini bukan mantra pengganti kerja, bukan pula shortcut untuk kekayaan instan, tetapi ia adalah pelatihan batin agar seseorang hidup dalam keterhubungan dengan sumber segala karunia. Keterhubungan ini mengubah cara seseorang memandang dunia. Apa yang tadinya dianggap kekurangan, perlahan menjadi cukup. Apa yang sebelumnya dirasa sebagai kekosongan, kini terasa penuh makna. Karena ketika hati telah kenyang dengan asma Allah, maka dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu dikejar dengan cemas, melainkan cukup didatangi dengan tenang. Allah lah yang kemudian menggerakkan dunia untuk mendekat kepada orang yang hatinya telah dimakmurkan oleh zikir. Mereka yang merutinkan zikir ini dengan istiqamah biasanya tidak menyadari bahwa perubahan telah terjadi dalam hidupnya. Ia mulai menemukan rezeki dalam bentuk yang tak biasa, ketenangan di kala badai, solusi di tengah kebuntuan, dan pertolongan yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Hatinya menjadi ringan, wajahnya bercahaya, dan hidupnya seolah selalu dimudahkan. Karena zikir ini mengubah atmosfer batin seseorang. Dari gelap menjadi terang, dari sempit menjadi lapang, dari gundah menjadi damai. Dan perubahan di dalam itu, cepat atau lambat, akan memancar keluar dalam bentuk keberkahan hidup yang nyata. Rezeki sejati bukan hanya apa yang bisa dihitung, tapi apa yang bisa dirasakan. Banyak orang memiliki uang banyak namun tetap gelisah. Sementara ada yang hartanya sederhana, tapi hidupnya damai dan penuh syukur. Zikir Ya Ghaniyu Ya Mughni menyentuh sisi terdalam jiwa kita. Mengajarkan bahwa kekayaan bukan soal jumlah, tapi soal keutuhan jiwa yang telah bersandar kepada Zat yang Maha Kaya. Dan saat seseorang mencapai titik ini, ia tak lagi tergantung pada dunia, justru dunia yang pelan-pelan mulai menunduk padanya. Maka jangan menunggu semuanya sempurna untuk mulai berzikir. Justru mulailah saat kekurangan itu terasa, saat resah itu datang, saat hati sedang rapuh. Sebab zikir bukan hanya pengisi waktu luang, tapi pengisi kekosongan jiwa. Ketika nama Allah dibaca dengan sungguh-sungguh setelah sholat, maka sholat itu pun menjadi sempurna. Dan dari kesempurnaan itulah keberkahan hidup bermula. Zikir ini bukan hanya jalan menuju kekayaan lahir,
Tapi lebih dalam dari itu, ia adalah jalan pulang menuju kekayaan rohani yang sesungguhnya. Bab 9. Doa yang tersembunyi dalam dada para wali. Dalam keheningan malam, saat dunia terlelap dan hanya desir angin yang bersaksi, para kekasih Allah duduk di sudut-sudut sunyi. Mereka bukan mengibah kepada dunia, melainkan memanggil sang pemberi dunia dengan lafaz yang lembut, namun mengguncang langit. Ya Ghaniyu, Ya Mughni. Kalimat ini bukan sekadar pengucapan, tetapi tangisan roh yang kembali kepada asalnya. Di balik lafaz ini, tersimpan rahasia kekayaan yang tidak hanya menyentuh harta, tetapi juga hati, jiwa, dan arah kehidupan. Inilah doa para wali yang tak terucap secara ramai, tetapi terasa getarannya pada rezeki yang datang tanpa diminta, pada kecukupan yang hadir tanpa perhitungan. Mereka yang mengamalkan zikir ini 100 kali setelah sholat tidak sekadar meminta limpahan dunia. Mereka tengah menyelaraskan diri dengan arus ilahi, membiarkan kehendaknya bekerja melalui jalur-jalur rezeki yang sebelumnya tersembunyi. Sebab yang sejati bukan pada berapa kali lidah melafazkan, melainkan seberapa dalam hati terlibat dalam tiap pengucapan. Banyak yang melafalkan tanpa kehadiran hati, namun para wali mengajarkan, zikir sejati adalah zikir yang membuatmu lenyap dari dirimu sendiri, lalu hanya dia yang tersisa. Zikir Ya Ghaniyu, Ya Mughni adalah pembuka gerbang yang membuat seseorang tidak hanya diberi, tetapi juga mampu memberi. Ia tidak menjadikan manusia pengemis rezeki, tetapi menjadikannya perantara rezeki. Sebab kekayaan sejati bukan ketika engkau memiliki banyak, tetapi ketika engkau mampu membuat banyak orang merasa cukup. Maka tidak heran jika para wali tidak pernah terlihat mengejar dunia, karena dunia sendiri yang tunduk kepada mereka. Rahasia ini tidak datang dengan tergesa-gesa, tetapi tumbuh dari istiqamah, dari kesetiaan menyebut namanya dalam gelap dan terang, dalam tawa dan air mata. Banyak yang bertanya, mengapa setelah membaca zikir ini, rezekinya belum juga datang? Jawabannya ada pada niat dan kesadaran. Apakah kita benar-benar menyebut nama Allah dengan harap yang jernih? Atau kita hanya menjadikannya alat demi tujuan duniawi semata? Para wali menyebut nama Allah karena cinta, dan dari cinta itulah keberkahan bermuara. Mereka tidak pernah tergesa, karena hati mereka telah penuh, meski tangan mereka kosong. Dan justru dari kekosongan itu, Allah mengisi dengan kelimpahan yang tak terbayangkan. Maka jika engkau membaca zikir ini, jangan hanya dengan lidah. Hadirkan dirimu seluruhnya. Biarkan lafaz Ya Ghaniyu, Ya Mughni turun dari langit hatimu, mengalir ke setiap lapisan batinmu, hingga engkau tidak lagi merasa kekurangan apapun. Saat itulah dunia akan mendatangimu bukan sebagai cobaan, melainkan sebagai titipan. Dan engkau akan memeluknya dengan ringan, lalu membagikannya dengan ikhlas. Zikir ini bukan mantra kekayaan, tetapi jalan pulang menuju Tuhan yang Maha Kaya. Bab 10. Zikir yang menjadi getaran kunci rezeki. Dalam bab terakhir ini, marilah kita menyelam lebih dalam, bukan ke dasar bumi, tapi ke inti jiwa. Ketika seseorang sudah terbiasa menyebut nama Allah dengan penuh cinta dan istiqamah, maka getaran itu bukan lagi sekadar suara. Ia berubah menjadi energi yang menembus dimensi. Kalimat yang diucapkan setelah sholat sebanyak 100 kali itu bukan sekadar rutinitas, melainkan jalan halus menuju keterhubungan dengan sumber segala kelimpahan. Saat lidah terbiasa berzikir, maka hati pun akan larut. Dan ketika hati larut, seluruh hidup menjadi doa yang bergerak. Di titik ini, bukan kita yang mengejar dunia, melainkan dunia yang mengabdi kepada pemilik zikir itu. Banyak orang mencari keberkahan rezeki lewat usaha keras, dan itu baik. Namun ada satu lapisan tak kasat mata yang sering diabaikan. Rezeki yang datang karena hati yang bersih, karena kalimat zikir yang tak pernah terputus meski sedang bekerja. Kalimat Ya Ghaniyu Ya Mughni adalah permohonan dan sekaligus pengakuan bahwa kita hanyalah makhluk yang membutuhkan dan hanya Allah lah yang benar-benar kaya serta bisa mengayakan. Membaca kalimat ini 100 kali setelah sholat bukan sekadar ritual, tetapi sebuah pengakuan eksistensial bahwa rezeki sejati datang dari Yang Maha Mengatur, bukan dari angka-angka semata.
Setiap detik dalam kehidupan seorang hamba yang berzikir adalah detik yang dipenuhi magnet ketenangan. Dan ketenangan itulah yang membawa kemudahan. Dalam banyak kisah para wali, mereka tak banyak berkata tentang kekayaan, tetapi hidup mereka dipenuhi kecukupan. Sebab kekayaan tidak lagi diukur dengan jumlah, melainkan dengan hadirnya keberlimpahan dalam jiwa. Seseorang yang memiliki zikir dalam hidupnya akan merasa lapang meski hartanya belum banyak. Dan seseorang yang jauh dari zikir akan merasa miskin walau hartanya melimpah. Kini, setelah melewati seluruh perjalanan spiritual ini, kita menyadari bahwa zikir bukan sekadar alat untuk meminta, tetapi jembatan untuk memahami makna cukup yang sebenarnya. Kalimat yang diucapkan setelah sholat itu bukan hanya memanggil rezeki lahir, tetapi membangunkan rezeki batin. Dan ketika keduanya bersatu, lahirlah kehidupan yang tidak hanya kaya secara materi, tapi juga mewah dalam rasa syukur, sabar, dan damai. Inilah sejatinya kekayaan yang tak bisa dicuri oleh waktu dan tak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Sahabat yang diberkahi, jagalah kalimat ini. Rawat ia dalam kesendirianmu. Bisikan ia ketika dunia terasa sempit. Ucapkan ia ketika hatimu sempit dan engkau akan melihat. Perlahan namun pasti, pintu demi pintu akan terbuka. Karena kekayaan sejati bukan berada di luar sana, tapi di dalam dirimu. Dan zikir itulah kuncinya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tak pernah lupa untuk kembali kepadanya dalam senyap dan dalam kelimpahan. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah melalui perjalanan panjang menyelami rahasia zikir yang mengundang kekayaan lahir dan batin, semoga kini kita semua menyadari bahwa rezeki sejati bukan hanya soal angka dan harta, tetapi tentang keberlimpahan hati, ketenangan jiwa, dan kedekatan yang utuh dengan Sang Maha Pemberi. Zikir yang dibaca dengan hati bukan hanya menggugah langit, tetapi juga menggugah lapisan terdalam dari jiwa kita. Dan disitulah keberkahan turun. Tidak selalu dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk yang lebih mulia. Rasa cukup, rasa syukur, dan keberkahan yang tak bisa dihitung dengan angka. Saya berdoa untukmu yang menyimak video ini. Semoga Allah lapangkan jalan rezekimu, bukakan pintu-pintu kebaikan dari arah yang tak kau duga, dan jadikan hidupmu penuh manfaat, keberlimpahan, serta cahaya hidayah yang tak pernah padam. Jika video ini memberi manfaat, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar, atau bagikan kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan cahaya petunjuk dalam hidupnya. Karena bisa jadi satu kalimat zikir yang kamu sebarkan menjadi pintu rezeki bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan zikir berikutnya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah.